Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Senoro LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini eh, akan diisi oleh Ustadz Rijal Yuliar Putrananda dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita. Kita untuk kali ini sebenarnya berkaitan dengan kajian Ramadan. Kita juga temanya mengenai ketika doa yang belum juga terkabul. Sebenarnya Ustadz sempat mengusulkan di edit judulnya tentang jawaban dari doa yang belum juga eh, terkabul, tapi mungkin temanya intinya masih sama ya Ustadz ya. Eh, Insya Allah kalau Ustadz berkenan kajian ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, materi mungkin sekitar 45 atau 50 menit, sisanya bisa tanya jawab Ustadz. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya atau kameranya. Setelah materi selesai, kita beri kesempatan para jamaah untuk tanya jawab, baik melalui chat atau bisa raise hand langsung. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم أما بعد. Kabar baik semoga senantiasa menyertai segenap rekan-rekan di tempatnya masing-masing rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali. Saya lupa ini pertemuan yang keberapa dari sekian banyak pertemuan yang saya ingat menyatukan kita di ruang virtual semacam ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di ruang yang akan mengantarkan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih yang membahagiakan kita di kesempatan kali ini adalah bahwa kita berada di salah satu di antara hari-hari bulan yang sangat mulia. Salah satu di antara hari di bulan yang mulia, bulan yang agung, yang bahkan sebagian ulama menyatakannya sebagai sayyidus syuhur, penghulu dari semua di antara semua bulan-bulan yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kebaikan dan mengkhususkan keistimewaan yang tidak ada di bulan lainnya sepanjang putaran 1 tahun. Maka dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati dan semoga waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memanfaatkannya untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rekan-rekan sekalian, rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullahu jami'an. Berkaitan dengan bulan yang mulia ini, ada yang istimewa untuk menjadi salah satu di antara kajian kita bahwa Ramadan merupakan bulan berdoa. Ramadan merupakan bulan berdoa. Hal ini dijelaskan oleh para ulama karena kalau rekan-rekan sekalian ingat bahwa
ayat yang menyebutkan tentang kewajiban siam Ramadan, kemudian menyebutkan tentang panduan fikih pelaksanaan Ramadan ada di dalam surat Al-Baqarah. Tepatnya ayat 183 sampai 187. Tetapi di antara ayat tersebut ada satu ayat yang murni tidak menyebutkan sama sekali tentang siam atau puasa di bulan Ramadan. Yaitu tepatnya ayat 186. 183 tentang kewajiban siam Ramadan, 184, 185 juga tentang fikih pelaksanaannya, begitu pula 187, 186 tidak. Apa bunyi ayat 186 dalam surat Al-Baqarah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya dekat kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedekatan tersebut. Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua doa siapapun yang berdoa meminta kepadaku. Inilah makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini menyatakan falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk yang lurus. Para ulama menjelaskan bahwa diselipkannya satu ayat atau tersebutnya satu ayat yang tidak ada hubungannya sebetulnya secara tekstual, secara eksplisit bahwa itu adalah puasa atau itu adalah Ramadan, tetapi betul-betul seakan sebuah pembahasan yang terpisah sama sekali tentang doa, ternyata sebetulnya berkaitan erat dengan seorang hamba, baik secara umum terlebih tatkala dia berada di bulan Ramadan. Karena tidaklah seseorang mampu melewati Ramadan sebaik mungkin dengan segenap ibadah. Dia antusias, dia memiliki effort dan motivasi yang kuat untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan ibadah baginya, kecuali dengan pertolongan Allah, dan itu hanya bisa didapat dengan berdoa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa didapat dengan berdoa. Demikian pula tatkala seseorang telah menjadikan segenap bulan Ramadan ini sebagai bulan panen pahala dari amal, maka tidaklah mungkin amal tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila amal tersebut termasuk amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terpenuhi di dalamnya syarat keikhlasan, terpenuhi di dalamnya syarat keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan, dan itu pun tidak mungkin ia dapatkan kecuali dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian dan rekan-rekan di mana saja berada rahimakumullah, ini adalah bulan berdoa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa menjadikan Ramadan sebagai madrasah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga 11 bulan yang tersisa kita bisa memiliki pembiasaan yang positif, selalu mengaitkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna doa di sepanjang seseorang itu berpuasa, apakah ia berpuasa secara umum, puasa sunnah, puasa nafilah, terlebih puasa wajib yaitu di bulan Ramadan, maka salah satu keistimewaan puasa adalah bahwa doa seorang yang sedang berpuasa potensial untuk dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak alias terkabul.
Siapa saja mereka? Kata Nabi SAW, as-saimu hatta yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sepanjang dia berpuasa, dari mulai terbit fajar ditandai dengan dikumandangkannya azan subuh, sampai dikumandangkannya azan maghrib, pertanda selesainya puasa yang sedang dia jalankan, sepanjang itu pula, itu waktu potensial doanya terkabul. Kata Nabi SAW, 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak alias terkabul. Yang pertama Nabi sebutkan justru adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, profesional, proporsional, dan penuh amanah. Doa orang pemimpin yang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, terzalimi. Maka salah satu di antara mereka yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensial lebih berkemungkinan dikabulkan dibandingkan yang lain adalah salah satunya orang yang sedang berpuasa. Apalagi secara umum, baik sedang berpuasa atau tidak berpuasa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa setiap doa akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih valid dari sahabat mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Meskipun bukan berarti makna dari hadis ini adalah bahwa doa adalah satu-satunya ibadah, bukan. Kita tahu bahwa ibadah banyak sekali. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada umrah, ada haji, bakti pada orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik pada tetangga, dan seterusnya banyak. Namun mengapa Nabi SAW menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa adalah ibadah? Salah satunya adalah karena doa merupakan ibadah yang agung, ibadah yang paling menunjukkan penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Rasul bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan berdoa. Subhanallah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dibandingkan doa. Karenanya Nabi SAW tadi menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Jantung penghambaan diri seseorang kepada Allah yang menunjukkan hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tercermin di dalam doa. Oleh sebab itu kemudian Nabi SAW menukilkan atau membacakan ayat yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Sungguh orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Wal'iyadzubillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dengan saksama ayat ini yang dibacakan oleh Nabi SAW setelah beliau bersabda menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Meminta kepada Allah, memohon, merengek, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah.
Dan ternyata Nabi membacakan ayat ini intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa siapapun yang meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Maka ayat 60 dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat Ghafir punya dua nama, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ayat 60 esensinya sama dengan 186 dalam surat Al-Baqarah tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapapun yang meminta kepadaku bila mana ia berdoa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan berdoalah kalian niscaya aku akan kabulkan untuk kalian, dipahami sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum asal setiap doa dikabulkan. Makanya kita dapatkan sekali banyak di dalam Al-Qur'an. Sekiranya waktu kita lebih panjang mungkin kita akan mengkaji itu lebih dalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang sejak sebelum menikah ketika terusir dari Babilonia, kampung halamannya di Irak. Ternyata beliau diusir gara-gara beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah, bukan menyembah patung, bukan menyembah berhala, bukan menyembah dewa-dewa, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudian rajanya mengusirnya. Maka pada perjalanannya ketika ia mencari bumi Allah Subhanahu wa taala yang lain agar beliau bisa berdakwah mengajak manusia menuju tauhid, maka beliau berdoa, qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku anak keturunan yang salih. Beliau waktu itu belum menikah. Tapi kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya? Tatkala Nabi Ibrahim usianya lebih dari 70 atau 80 tahun. Subhanallah. Nabi Zakaria alaihi salam yang tidak putus asa ketika semua rambut kepalanya, rambut janggutnya semua sudah beruban, tidak ada tersisa hitam sedikit pun. Washta'ala ar-ra'su syaiba, kata beliau. Kemudian tulang belulangnya yang sudah semakin rapuh, beliau menyatakan, ya Allah, aku tidak putus asa dari berdoa kepada Engkau, meminta kepada Allah agar dianugerahi anak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau anak dalam kondisi sudah tua seperti ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan siapapun yang berdoa meminta kepadanya. Dan uniknya subhanallah, justru Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada siapa saja yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah. Seperti ayat tadi, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang sombong berdoa kepadaku, mereka tidak mau minta dariku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Subhanallah. Allah akan murka kepada seorang hamba yang justru enggan mengangkat kedua tangannya bersimpuh meminta kepada Allah. Demikian pula hal ini menjadi semakin lebih tegas tatkala Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, sekaligus Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan dermawan. Allah Subhanahu wa taala malu bila mana seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedua tangan hamba tersebut kosong. Tidak dikabulkan. Allah malu kepada hamba tersebut. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayat, hadis, dan masih banyak lagi ayat-ayat dan masih banyak lagi hadis-hadis menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan kasihnya, dengan kedermawanannya, dengan kekayaannya yang maha luas, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa siapapun yang memanjatkan permintaan kepadanya. Akan tetapi menarik perhatian kita. Kalau kemudian muncul sebuah pertanyaan, Ustadz, saya sudah berdoa meminta A atau B atau C sekian lama, tapi tak kunjung tiba. Mengapa Allah Subhanahu wa taala yang katanya Maha mengabulkan doa belum juga mengabulkan doaku? Hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Untuk menjawab ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, sebagai seorang hamba kita wajib, bukan sekedar anjuran, bukan juga sekedar himbauan atau pilihan, tapi wajib untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disifati dengan sifat bahwa Dia memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya. Sampai pun mungkin bagi seorang hamba itu tidak enak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba tersebut. Nanti akan kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan banyak sekali tuntunan. Di antaranya hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, akan sebagaimana prasangka seorang hamba kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung bahwa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falyadhunna bi ma syaa." Maka silahkan seorang hamba berprasangka apapun yang ia kehendaki. Tapi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Sekiranya hambaku berprasangka kepadaku baik, maka kebaikan itulah yang akan kembali kepadanya. Sebaliknya bila mana seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka prasangka buruk itu pun atau keburukan itu pun akan kembali kepadanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda 3 hari kurang lebih sebelum beliau wafat, sebagaimana disebutkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang pun di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan sekali-kali salah seorang pun di antara kalian meninggal dunia kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang berkata, "Ustaz, saya tidak berprasangka buruk kepada Allah, tetapi kenyataan demikian. Sekian waktu lamanya saya berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Mungkin ada yang meminta jodoh, tapi belum juga berjodoh. Mungkin minta keturunan, belum juga dianugerahi keturunan. Minta anaknya jadi salih, salihah, ternyata anaknya nakal, Masya Allah. Minta naik jabatan, tapi juga belum naik jabatan. Minta gajinya naik juga, tapi ternyata tidak naik gaji juga, misalnya. Ini nyata, Ustadz. Saya berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi kenapa demikian? Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, patut dibedakan antara doa itu tertolak, ini satu, atau
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada si hamba yang lebih baik daripada yang dia minta. Saya ulangi. Ini poin penting untuk menjadikan kita tetap bisa menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan antara doa itu tertolak sama sekali atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada si hamba yang lebih baik daripada apa yang dia minta dalam doanya. Dan ini bukan tanpa dasar. Inilah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda thalath." Saya berharap rekan-rekan sekalian mencermati dengan saksama hadis ini karena ini adalah sabda Nabi, bukan sekedar kesimpulan siapapun di antara kita manusia biasa, tapi ini manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Rasul bersabda, tidak satu muslim pun yang berdoa dengan satu permintaan. Tidak ada padanya permohonan dosa atau diputusnya silaturrahim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu di antara tiga sebagai balasan untuknya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah doa seorang muslim. Jadi, kalau doa seorang yang non-muslim bisa saja tidak dikabulkan. Walaupun juga mungkin saja dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keluasan kasih sayang bagi seluruh makhluknya. Jadi yang pertama hadis ini berkaitan dengan doa seorang muslim. Yang kedua, di dalam doa tersebut tidak ada permintaan dosa. Contoh doa permintaan dosa apa? Misalnya, ya Allah, aku belum pernah mencicipi zina dengan wanita dari Eropa misalnya gitu. Mudahkan aku berzina nanti malam. Na'udzubillah. Ini doa meminta dosa. Atau ya Allah, aku sudah judi bertahun-tahun lamanya nggak pernah menang. Ya Allah, menangkan aku di dalam judi. Kemudian dia berjudi. Bismillah. Na'udzubillah. Misalnya. Ya. Ya Allah, aku belum pernah coba korupsi. Maka mudahkan aku korupsi tapi tidak diketahui oleh yang lain. Dia minta dosa. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim berdoa dengan satu permintaan. Tidak ada padanya permintaan dosa. Tidak ada permintaan diputusnya tali silaturrahim. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga balasan. Apa saja ketiga balasan tersebut? Yang pertama, kata Nabi SAW, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama adalah hamba tersebut disegerakan apa yang dia doa dan minta Allah kabulkan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau doa tersebut mungkin tidak dikabulkan secara kasat mata oleh si hamba, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyimpan dengan baik, menjaga dengan rapi file doa tersebut di akhirat. Buat apa Ustadz? Ini adalah deposito kebaikan pahala bagi hamba tersebut yang dia perlukan nanti di kehidupan akhirat, dan dia tidak lebih mengerti dibandingkan Allah tentang nasib dirinya di akhirat. Boleh jadi dia sesungguhnya terancam dengan sebuah kecelakaan, terjerumus di dalam siksa, tapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan file doa tersebut menyelamatkannya dari ancaman siksa itu. Ini kemungkinan yang kedua, dan boleh jadi itulah yang terbaik bagi si hamba daripada kalau dia mendapatkan doanya terkabulkan di dunia. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan si hamba yang berdoa tadi. Allah selamatkan dia, Allah palingkan dia dari keburukan yang senilai dengan kebaikan permintaan dalam doanya.
Seorang hamba meminta sesuatu di dalam doa. Kalau sesuatu itu kemudian sebut saja bernilai 100 misalnya. Nilai kebaikan yang seorang hamba minta dalam doanya misalnya kebaikan itu bernilai 100. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari keburukan yang ternyata keburukan itu juga bernilai minus 100. Maka kira-kira seorang hamba pilih mana? Dia mendapatkan doanya terkabulkan, tapi ternyata dia mendapatkan celaka, sehingga 100 yang dia dapatkan kemudian dikurangi 100, hasilnya nol, nihil. Atau seorang hamba terselamatkan dari celaka bernilai minus 100 tersebut, meskipun dia tidak mendapatkan apa yang dia minta dalam doanya. Subhanallah. Inilah yang semestinya mendorong seorang hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berdoa apapun maka tidak akan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, idzan nukthir." Wahai Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak saja semua doa. Kalau memang doa itu tidak akan ada yang sia-sia, tidak ada yang menguap begitu saja, pasti ada yang terbaik Allah berikan untuk kita, maka kita perbanyak saja doa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang jauh lebih banyak daripada yang kalian minta di dalam semua doa itu. Teman-teman sekalian, rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, maka kemudian kita bertanya lebih lanjut, Ustadz, kita wajib berprasangka baik. Kalau doa belum terkabul secara kasat mata, kita tetap berprasangka baik bahwa ada satu di antara 3 pilihan tersebut Allah berikan untuk kita. Baik Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa doa itu memang sesungguhnya tidak dikabulkan? Bukan masuk kepada salah satu di antara 3 pilihan tadi. Bagaimana kita tahu bahwa doa itu tidak dikabulkan? Jawabannya adalah memang ada beberapa hal yang baik digariskan dalam ayat Al-Quran ataupun digariskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan sebuah doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, semua bentuk dosa. Semua bentuk dosa. Apakah seseorang meninggalkan kewajiban? Ataukah seseorang melanggar keharaman? Ataukah seseorang menzalimi orang lain? Atau semua dosa yang masuk ke salah satu di antara 3 kategori ini? Tiga kategori induk ini. Semuanya adalah dosa. Maka apapun dosa, bisa saja dosa tersebut menyebabkan doa tidak dikabulkan. Dari mana kita ketahui hal itu? Dari ayat 186 dalam surat Al-Baqarah tadi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab, aku akan penuhi, aku akan kabulkan doa siapapun yang berdoa meminta kepadaku. Tapi kemudian Allah sambung, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Allah panggil hamba-hambanya di dalam ayat Al-Quran. Kemarilah wahai hamba yang beriman, lakukan ini, jauhi itu. Kemarilah hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW, laksanakan ini, tinggalkan itu. Penuhi itu. Syarat agar doa dikabulkan, seorang hamba memenuhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Maka semua instrumen yang masuk ke dalam konsekuensi iman hendaknya dipenuhi, itulah yang akan menjadikan doa seorang hamba dikabulkan. Adapun seseorang melalaikan norma-norma iman, dia menjauhkan diri dari instrumen yang masuk ke dalam makna iman, imannya hanya di bibir saja. Justru keraguan yang menguasai dan menghantui kalbunya. Imannya hanya di bibir saja. Sementara kelakuan segenap anggota tubuhnya bertentangan dengan makna imannya tersebut.
Bagaimana mungkin doa orang seperti ini dikabulkan? Ilustrasi sederhananya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya orang tua punya anak. Maka anak kita ketika meminta sesuatu, lumrah tanpa harus disuruh oleh siapapun, dimotivasi oleh siapapun, kita akan berkata, baik nak, kalau kamu lakukan ini, ayah akan penuhi permintaanmu. Kalau kau tidak ulangi kesalahan anu, maka ibu akan memenuhi permintaanmu. Maka lillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang jauh lebih agung, jauh lebih tinggi, lebih mulia sesuai dengan ketinggian, kesempurnaan, keagungan dan kekuasaannya. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi doa seorang hamba dikabulkan lantaran dia selalu abai terhadap ketentuan Allah, bahkan durhaka terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini disimpulkan bahwa segala bentuk dosa sangat mungkin menjadi penghalang terkabulnya doa. Apakah karena seorang hamba meninggalkan perintah Allah, atau seorang hamba melanggar larangan Allah, atau seorang hamba menzalimi siapapun, baik hak Allah ataupun hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Penghalang doa yang pertama. Penghalang dikabulkannya doa yang kedua, rekan-rekan sekalian, adalah makan yang haram, minum yang haram, berpakaian yang haram, atau dia diberi dari yang haram. Jadi, kalau seseorang tidak selektif dengan apa yang dia konsumsi, makanannya, minumannya, pakaiannya, atau dulu mungkin sejak kecilnya dia diberikan asupan oleh kedua orang tuanya berupa yang haram, atau dia juga tidak selektif menerima apa yang sesungguhnya tidak halal baginya alias haram, maka boleh jadi itulah yang menghalangi doanya dikabulkan. Hal ini sebagaimana hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat, yaitu dalam surat Al-Mu'minun, kemudian juga surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal-halal, yang tayyib-tayyib, dan beramal salihlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membacakan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai hamba-hamba yang beriman, makanlah dari semua yang baik dan thayyib yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi perintah Allah kepada para rasul manusia pilihan dan juga kepada segenap kaum mukminin pengikut para rasul sama, agar mereka makan yang baik, yang thayyib, yang halal, yang dibenarkan dalam tuntunan agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seseorang, dia melakukan perjalanan safar panjang. Saking panjangnya safar sampai bajunya lusuh. Bahkan mungkin rambutnya kumal. Ya, kusut. Kemudian dia angkat kedua tangannya. Kemudian dia panggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan istimewa. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berarti dia menghadirkan 5 dari sebab-sebab doa itu semestinya dikabulkan dengan 5 hal ini. Apa itu? Perjalanan yang panjang, rambut yang kusut, pakaian yang lusuh, angkat kedua tangan ke atas langit, dan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang istimewa. Mestinya dengan 5 hal ini ada 5 penyebab doa dikabulkan. Tapi kata Nabi SAW, ternyata di waktu bersamaan orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dahulu dia diberi dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang dikabulkannya sebuah doa adalah karena seorang hamba tidak selektif. Dia kejebolan filter.
Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dulu dia diberi dari yang haram. Ustadz, kalau sudah keterlanjuran bagaimana Ustadz? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Sekiranya masih bisa diupayakan untuk mengembalikan yang haram ini, mungkin dia ambil dengan cara yang haram, punya temannya, punya kantor tempat pekerja, atau dia ambil dari orang-orang yang dia kenal, kembalikan, minta halalnya, minta maafnya. Kalau itu sudah menjadi keterlanjuran. Demikian pula ketika seorang berdosa, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan istighfar. Jadi yang pertama, dosa dengan semua ragamnya. Solusinya bertaubat kepada Allah agar dosa-dosanya tak lagi menjadi penghalang doanya dikabulkan. Yang kedua, makanan, minuman, pakaian yang haram itu bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa. Bagaimana solusinya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua, dan apabila berkaitan dengan hak sesama manusia, dia kembalikan hak tersebut, meminta maaf dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara yang dapat menghalangi terkabulnya doa para pemirsa sekalian adalah bergegas atau tergesa-gesa ingin doanya dikabulkan sekarang juga. Dia seakan-akan seperti mendikte Allah. Ya Allah, aku berdoa sekarang, kabulkan sekarang. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk diminta sekarang kemudian dikabulkan. Ya Allah, kalau kau tidak kabulkan doaku yang sudah sekian kali aku ulang, aku tidak usah berdoa saja. Ini justru di dalam syariat Islam disebut al-isti'jalu fid du'a, tergegas-gegas, tergesa-gesa di dalam doa sehingga merasa doanya belum dikabulkan, dia pun tinggalkan doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana ketergesa-gesaan di dalam doa itu? Dia berkata, ya Allah, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan untukku. Ya sudahlah, nggak usah berdoa saja. Toh sudah berdoa, tapi ternyata Allah tidak kabulkan, ya sudah nggak usah doa saja. Nanti juga paling sama nggak dikabulkan. Itulah justru ketergesa-gesaan dalam doa, sehingga tidak terlihat kegigihan kesungguhannya di dalam berdoa. Makanya poin ketiga ini berkaitan dengan poin yang keempat, yang termasuk dapat menghalangi terkabulnya doa adalah kesungguh-sungguhan di dalam berdoa. Dia merengek serius, dia mengemis, dia bersimpuh. Seperti kita lihat misalnya ada seorang anak sampai nangis, ya, sampai mungkin dia meronta-ronta, dia hentak-hentakkan tangan kakinya untuk meminta balonkah misalnya, mainankah misalnya, agar orang tuanya membelikan untuknya. Kapan kita seperti itu? Ketika seorang hamba minta, ya Allah, ampuni dosaku kalau kau berkenan. Jangan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keseriusan, kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala senang untuk diminta oleh seorang hamba dengan sepenuh hati, merengek, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian seseorang itu tidak sungguh-sungguh di dalam meminta, ya Allah beri aku kalau kau kehendaki. Jangan. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika kau berkehendak. Jangan. Allahumma gfirli. Karena tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengabulkan doa hambanya. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu mengabulkan doa tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, yang sudah disebutkan sebelumnya, di antara yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah minta dosa atau minta diputusnya silaturahim. Tadi hadis yang sudah dibacakan sebelumnya. Doa seorang muslim pasti dikabulkan satu di antara tiga pilihan terbaik dari Allah selama dalam doanya dia tidak meminta dosa atau tidak meminta diputusnya tali silaturahim. Itu yang kelima. Yang keenam adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat menghalangi terkabulnya doa. Maka berprasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sebagaimana prasangka hambanya kepadanya. Kalau prasangkanya kepada Allah baik,
Meskipun mungkin sampai tua renta, sampai semua rambut kepala dan janggutnya memutih misalnya, sampai kulitnya keriput, sampai tulang belulangnya rapuh, dia tetap tidak putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doanya, Allah pasti akan beri satu di antara tiga. Dikabulkan di dunia sebagaimana dia minta, atau Allah simpan sebagai deposito abadi baginya untuk di akhirat dan itu yang terbaik baginya nanti, atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dengan cara menyelamatkan dia dari keburukan yang keburukan itu senilai dengan kebaikan yang ia minta di dalam doanya. Yang terakhir, ya, yang disebutkan poin ketujuh adalah di antara sebab tidak terkabulnya doa adalah tidak yakin dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengabulkan doa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan doa tersebut. Ketahuilah, sungguh Allah tidak menerima, tidak mengabulkan doa yang keluar dari kalbu yang lalai alpa. Makanya sangat tidak dianjurkan doa itu hanya sekedar komat kamit. Atau hanya sekedar hafal apa yang di mulut, tapi dia tidak mengetahui apalagi menghayati apa yang sedang dia minta. Makanya tidak baik kalau seseorang itu hanya sekedar aman amin kepada suatu doa, dia tidak tahu apa yang sedang diaminkan. Iya. Terlebih orang yang sedang berdoa dan diaminkan oleh yang lain. Dia harus betul-betul berdoa dengan sepenuh hatinya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa tersebut. Allah tidak kabulkan doa dari seseorang yang memintanya sementara kalbunya alpa. Kalbunya entah kemana. Ya, dia minta apa? Sekedar komat kamit saja. Sekedar oman amin saja. Sekedar ikut-ikutan saja. Sekedar nggak enak kemudian dia angkatkan kedua tangannya saja. Malas-malasan. Makanya sangat-sangat dianjurkan agar kita belajar tentang doa, zikir. Agar kita ketika berdoa dan berzikir memahami apa yang sedang kita minta sekaligus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengabulkan sebagaimana yang ia minta di dalam zikir dan doanya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lebih panjang dari yang semestinya. Sesungguhnya pembahasan ini luas, tetapi inilah yang mungkin kami ringkas dalam penyampaian singkat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa menit, semoga kalau sekiranya ada yang ditanyakan atau disanggah atau disampaikan, kami persilahkan. Baik Ustadz, syukron atas materinya. Masih ada sekitar 5 menit. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang chatin Ustadz. Eh, ada pertanyaan Ustadz di chat. Apaan Ustadz, izin bertanya, mengapa doa dikabulkan ada yang lama dan ada yang cepat? Lalu kenapa ada juga orang yang tidak minta justru diberikan? Uh, Kenapa ada orang yang dikabulkan doanya tapi yang satu cepat, yang satu lambat? Sebagaimana tadi disampaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Izinkan saya membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Para pemirsa catat dulu, terutama yang mengajukan pertanyaan tadi. Meskipun ayat ini berkaitan dengan perang, ya, panggilan perang yang diserukan oleh pemimpin kaum muslimin, tetapi bagian akhir dari ayat ini menjawab apa yang sedang ditanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kalian benci sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu,
Padahal itulah yang terburuk bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Oleh sebab itu, kalau ada doa, dikabulkan. Dikabulkannya cepat, dikabulkannya lambat. Secara umum, setiap orang berharap kalau dia meminta, berdoa, maka dikabulkannya cepat. Kalau ternyata yang cepat itu yang terbaik baginya, pasti Allah akan kasih. Begitu pula kalau lambat dikabulkannya. Seperti tadi Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi. Bukan seperti kita manusia biasa, Nabi, manusia pilihan diangkat oleh Allah untuk menerima wahyu, menjadi pembimbing nomor satu buat umat manusia di zaman itu. Tapi kenapa doa mereka tertunda dalam tanda kutip? Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hikmah yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba tersebut. Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi mereka sementara mereka tidak mengetahuinya. Maka berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kuncinya. Mau dikabulkan sekarang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, atau bahkan kita lihat kasat mata kok seperti tidak dikabulkan, percaya dan yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan yang terbaik bagi hambanya karena tidak ada doa yang sia-sia. Pertanyaan berikutnya, kenapa Allah berikan kepada orang-orang yang bahkan tidak meminta? Maka jawabannya ini adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Namun ingat, setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang muslim, yang non-muslim, yang beriman, yang tidak beriman, yang imannya kuat, yang imannya lemah, semua anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Untuk diuji apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kufur. Kalau dia bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan, tapi kalau dia kufur sekalipun bertambah, maka itu namanya istidraj. Tidak diminta, tapi dia datang dengan sendirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari sekecil apapun bagian dari kehidupan setiap hamba yang sesungguhnya yang sejatinya adalah ujian. Oleh sebab itu kita lihat mungkin kalau secara kasat mata ya, kalau secara kasat mata yang namanya materi duniawi, artinya kekayaan materi, itu dimilikinya oleh siapa? Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "La yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 196. Nanti para pemirsa bisa lihat. Allah berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kekuasaan, ketinggian orang-orang yang kafir, yang non-muslim di setiap negeri. Kemudian Allah tegaskan di ayat berikutnya 197, "Mata'un qalil." Itu adalah kenikmatan yang sedikit. Diuji dia tergelincir. Thumma ma'wahum jahannam. Kenikmatan yang sedikit, sebentar, sesaat. Ternyata tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan betapa buruknya tempat kembali berupa jahannam. Kemudian bisa juga dikorelasikan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Ya, kalau kita mengkaji atau membaca dan mengkaji surat Al-Kahfi ada 4 kisah besar di sana. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua adalah kisah pemilik 2 kebun yang luar biasa, yang ketiga adalah kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi wassalam, yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Pada kisah yang kedua yaitu kisah pemilik kebun, maka orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa memintanya ternyata bisa hancur seketika di dunia dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Maka ada orang yang bahkan tidak meminta tapi kok diberi berlimpah, itu bukan berarti sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi justru itu bisa menjadi istidraj yang semakin mengulurnya jauh dari syukur, semakin dekat kepada makna kekufuran, kemudian neraka jahanamlah yang akan menjadi siksa baginya. Demikian wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Apa ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Mungkin sudah bisa diakhiri, Ustaz.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf karena penyampaiannya menjadi beritme lebih cepat ya, karena saya berpikir ini satu paket pembahasan yang semoga terpahami lebih utuh, satu bagian dengan bagian yang lain terpahami dengan baik. Tetapi kalau sekiranya masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembahasan kita siang hari ini, nanti insya Allah bisa disusulkan, admin bisa menyampaikannya kepada kami dan kami share jawabannya insya Allah Ta'ala. Senang Baik, sekali Ustaz. bisa bersama di salah satu di antara hari-hari Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal salih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan di bulan Ramadan ini dan di sepanjang sisa ujian hidup kita di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan istiqamah sampai akhir hayat kita sehingga kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksa neraka dan memasukkan kita ke surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la, bersanding dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang akan datang jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita di atas kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustadz beserta tim yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz. Terima kasih banyak juga pada para jamaah yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kajian ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.